Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari IGA pegawai KPK telah dilaporkan ke polisi terkait pencurian emas 2 kg sebagai barang bukti. Sumber saya dari YouTube. IGA pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi telah mencuri barang bukti berupa 2 kg emas. Atas perbuatan IGA ini telah dijatuhkan hukuman oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu dipecat dengan tidak hormat. Biasanya kalau dipecat tidak hormat ini berarti dia tidak mendapat pensiun lagi. Kalau dipecat dengan hormat, orang itu dapat pensiun. Tetapi kalau dipecat dengan tidak hormat, dia tidak dapat uang pensiun lagi dari negara. Tindakan IGA sangat disesalkan yang merusak nama baik Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi yang selama ini dugaan masyarakat bersih dari perbuatan tercela. Dan dengan kasus IGA ini berarti di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri banyak perbuatan yang tidak baik, tidak beda dengan lembaga pemerintah lainnya. Jadi sama juga rupanya. Padahal dugaan kita selama ini bahwa lembaga KPK ini sangat bersih dari perbuatan tercela, apalagi dari perbuatan korupsi. Ternyata setelah adanya permasalahan IGA ini sampai dia dipecat, berarti banyak orang-orang KPK juga perbuatannya tercela, tidak terpuji lah ya. Hukuman yang dijatuhkan Komisi Pemberantasan Korupsi hanya dipecat dengan tidak hormat. Banyak mendapat kritikan bahwa hukumannya terlalu ringan. Akibatnya Komisi Pemberantasan Korupsi melaporkan IGA ke polisi yang berwenang menangani perkara tindak pidana umum terkait dengan pencurian emas 2 kg yang melanggar pasal 362 KUHP yang ancaman hukumannya selama 5 tahun. Tindakan daripada Komisi Pemberantasan Korupsi melaporkan IGA ke polisi sudah tepat untuk menjaga netralitas dalam menangani perkara tersebut. Kalau perkara tersebut ditangani di lingkungan KPK, banyak kecurigaan orang hanya pura-pura saja atau diperiksa saja, tetapi tindakannya tidak ada. Tetapi dengan dilaporkannya IGA ke polisi, berarti KPK ini sifatnya netral, tidak berpihak kepada siapapun. Yang jelas siapa yang salah dihukum. Jadi dia tidak memihak kepada IGA ini selaku mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Harapan saya supaya polisi segera memproses IGA selaku pelaku pencuri emas 2 kg sebagai sesuai dengan aturan hukum, agar nama KPK dapat dipulihkan kembali. Jangan sampai nama KPK ini jelek lagi, karena lembaga KPK ini sudah terkenal namanya cukup baik di tengah-tengah masyarakat dalam menangani tindak pidana korupsi. Sifatnya baiklah hasilnya. Hanya terakhir ini aja nama Komisi Pemberantasan Korupsi agak menurun namanya, terutama dalam penanganan perkara-perkara korupsi. Hampir tidak ada yang menonjol ditanganinya. Dan sifatnya dia tidak netral dalam menangani perkara korupsi kalau sekarang ini. Ditambah lagi pegawainya sendiri perbuatannya banyak yang tercela, sehingga tambah tidak baik nama Komisi Pemberantasan Korupsi ini dalam menangani perkara, terutama perkara pencurian barang bukti. Karena di Komisi Pemberantasan Korupsi ini banyak barang bukti yang bernilai tinggi harganya,
baik dia berupa emas batangan dan juga mobil-mobil banyak yang disita di sana dan lain sebagainya. Kalau tidak dijaga secara ketat, mungkin akan habis itu nanti barang bukti itu diambil pada karyawan KPK itu sendiri. Karena biasanya barang bukti di Komisi Pemberantasan Korupsi adalah barang buktinya nilainya sangat besar-besar, yaitu emas, mobil, dan lain sebagainya, dan sangat menggiurkan memang di sana. Jadi banyak juga mungkin dugaan saya aparat KPK itu tergiur dia melihat barang bukti tersebut untuk dimiliki sendiri, sehingga mereka sampai melakukan perbuatan pencurian emas sebanyak 2 kg tersebut. Dan ini mungkin pengawasannya, padahal sebenarnya dia harus tahu bahwa itu sebagai barang bukti tidak boleh diambil, karena nanti itu akan menjadi, kalau sudah diputus hakim, akan dirampas untuk negara. Untuk negara berarti jadi milik rakyat nanti itu. Jadi itu yang saya bilang, makanya tindakan daripada IGA ini harus segera diproses hakim agar sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sekian dan terima kasih.